Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, sehat lahir dan sehat batin. Alhamdulillah ya, amin ya robbal alamin. Ya, untuk kegiatan hari ini seperti biasa belajar dari rumah. Kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang himpunan. Nah, untuk sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang operasinya. Nah, kalau dalam bilangan bulat dan bilangan pecahan itu ada operasi hitung. Nah, kalau dalam himpunan juga sama ya, ada operasinya. Apa saja operasinya? Nah, di sini sebelumnya ada 3 hal ya operasinya, yaitu yang pertama yang harus kalian bisa, ini tujuan pembelajarannya, harus bisa menentukan selisih 2 himpunan, kemudian gabungan 2 himpunan, dan irisan 2 himpunan. Ingat ya, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Yuk, supaya kita tidak menjadi bodoh, harus rajin belajar. Dan belajar itu tidak mudah ya, tapi kalau kita lakukan insya Allah ya, continue. Jadi harus terus-menerus terbiasa. Jadi ringan kalau sudah terbiasa. Yuk kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selisih 2 himpunan. Ada 4 kemungkinan dari gambar diagram pen yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama seperti ini. Maka selisih itu diambil ya. Misal A dikurangi B, karena di sini A dan B-nya masing-masing berdirinya ya berarti himpunan kosong nantinya, tidak ada. Kemudian kalau ada bentuknya seperti ini, maka A dikurangi B, himpunan A diambil himpunan B, seolah dipotong ya. Maka hasilnya ini, daerah yang di sini. Kemudian ada juga yang seperti ini, berarti ini B diambil A, maka daerahnya yang ini. Kalau B diambil A, ya sepotong yang ini. Kemudian ada lagi yang seperti ini, B-nya ada di dalam A. Nah, maka kalau ada A diambil B, berarti ini anggap saja A dipotong oleh B, berarti bolong kan? Tinggal ininya saja. Nah, daerah yang di sini. Berarti daerah di luar B tapi di dalam A, itu yang dimaksud. Yuk, supaya lebih jelas kita lihat ke contoh bilangannya. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 1, 3, 5. A diambil B. Himpunan A diambil B. Ini diambil. Kita lihat saja yang samanya diambil. Ini diambil. Berarti yang A sisanya tinggal 2 dan 4. Itu yang A. Kemudian yang kedua dibalikan. B diambil A. Berarti ini diambil ini. Satunya diambil, 3-nya diambil, 5-nya diambil. Berarti sisanya tinggal 7. Ya, gampang ya untuk pengurangan, tinggal diambil yang samanya saja, berarti sisanya itu hasilnya. Kemudian yang kedua yaitu irisan 2 himpunan. Nah, irisan ini yaitu 2 himpunan yang semua objeknya ada di A juga ada di B ya. Nah, ini lambang irisan seperti N. Nah, supaya mudah lihat irisan N, maka lambangnya seperti N. Jadi nanti kalau kalian menemukan ini, oh berarti mencari yang sama, irisan itu yang sama kalau dalam kata lain ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh. Diketahui himpunan P A B C D E, himpunan Q D E F G. P, tentukan P irisan Q. P irisan Q, berarti cari yang sama antara P dan Q, yaitu yang samanya D, E, karena di sini ada, di sini ada. Nah, jadi P irisan Q adalah D, E. Kemudian gabungan. Nah, gabungan kalau dalam kata kelas A digabung dengan kelas B atau union ya. Nah, ini berarti anggotanya kelas A dan kelas B, tinggal dijumlahkan saja. Nah, di sini juga sama. Nah, jadi untuk definisinya itu himpunan A dan B. Nah, ini digabung, ini lambangnya. Nah, supaya mudah diingat, gabung U. Nah,
Kalau tadi irisan N ya. Jadi jangan sampai terbalik karena kebanyakan suka terbalik antara gabungan dan irisan lambangnya. Jadi untuk gabungan tinggal digabung saja himpunan A dan himpunan B. Contoh misal, contohnya yang tadi. Tentukan P gabung Q. Nah, kita lanjutkan A, B, C, D, E, tinggal dilanjut ke sini F, G, H. Yang sama jangan ditulis 2 kali jadi D, D, E, nggak usah. Cukup 1 kali ya. Jadi dalam himpunan itu penulisan anggota hanya sekali saja. Itu jadi untuk gabungan jadi tinggal dijumlahkan. Kalau tadi yang selisih tinggal diambil yang samanya. Yang ketiga itu ada istilah irisan. Nah, ini latihan ya. Jadi yang pertama selisih, yang kedua irisan, yang ketiga gabungan itu ya, udah ya 3. Nah, sekarang latihannya. Tentukan di sini misalkan A-nya adalah faktor dari 12, kemudian B-nya bilangan prima kurang dari 13. Berarti ini karena dalam bentuk kalimat harus kita jabarkan dulu ya, supaya kelihatan anggotanya. A dikurangi B tentukannya, terus A irisan B, terus A gabung B. Ya, kita lihat satu persatu. Yang himpunan A, faktor dari 12, berarti perkalian yang menghasilkan 12, yaitu 1, karena 1 kali 12, 12. Jadi 1 dan 12, 2 dan 6, 3 dan 4. Karena kalau dikalikan menghasilkan 12, berarti faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 12. B, bilangan prima kurang dari 13. 13 ini jangan dibawa karena kurang dari. Berarti 2, 3, 5, 7, 11. Kita lihat A kurang B. A diambil B. Berarti yang samanya 2 dan 3. Tinggal sisanya yang A 1, 4, 6, 12. Irisan. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Yang sama berarti tinggal 2 dan 3 saja. Karena anggotanya yang sama ini ada di 2 himpunan. Kemudian digabung. Tinggal digabung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 11, 12. Nah, itu digabung, tinggal dijumlahkan semua. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk soal cerita penerapan operasi pada himpunan. Nah, di sini ada soal cerita dari 60 siswa, terdapat 20 siswa suka bakso. Ini ada 2 himpunan ya, suka bakso dan 46 suka siomay. Berarti 2 himpunannya bakso dan siomay. Dan 5 tidak suka kedua-duanya. Ya, berapa orang siswa yang suka bakso dan berapa orang siswa yang hanya suka bakso, berapa siswa yang suka siomay saja. Nah, di sini kita harus lihat dulu dalam diagram pen ada 4 daerah. Nah, ini harus paham dulu ya. Nah, dari 4 daerah bahasanya beda-beda. Bahasa yang pertama untuk posisi yang di sini ini adalah irisan nantinya ya. Karena di 2 himpunan ada. Ini irisan. Nah, irisan ini istilah lainnya dalam kata lain adalah kedua-duanya. Jadi kalau mendengar kedua-duanya, oh berarti irisan di sini. Dahulukan. Kalau yang ditanya yang lain ini diketahui ya. Dahulukan dulu ditulis di sini. Nanti yang lainnya tinggal sisanya. Tapi kalau ini yang ditanyakan, maka rumusnya gabungkan 2 kelompok. Kalau di sini misalkan berarti kelompok bakso dan kelompok siomay. Dikurangi jumlah seluruh, berarti yang ini seluruhnya dikurangi. Oh, ini dikurangi dulu ya jumlah seluruh dengan yang di luar, berarti yang tidak suka. Kalau ada, kalau tidak ada ya sudah. Nah, itu ya posisi yang kedua-duanya. Kemudian posisi yang ini sama dengan ini, daerah ini dalam kata lainnya itu adalah yang hanya atau yang saja. Yang bakso saja, yang siomay saja, berarti daerahnya ada di sini. Ya, daerahnya. Nah, ini lingkaran yang bakso, misalkan ini lingkaran yang siomay, satu lingkaran, satu himpunan. Kemudian yang terakhir yang ada di luar. Berarti bahasanya yang di luar adalah yang tidak keduanya itu disimpan di luar. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan soal ini? Nah, di sini kita lihat ada kedua-duanya tidak. Karena tidak diketahui kedua-duanya, berarti gunakan rumus ini. Jumlahkan kedua kelompok, ini jumlahkan, berarti 20 ditambah 60, 66, dikurangi hasil selisih ini. Jumlah seluruh berarti 60 dikurangi yang tidak, ada tidak yang tidak? Nah, ada 5 orang yang tidak, berarti
Ini 60 dikurangi 5, 55. Berarti 66 dikurangi 55 yaitu 11. Jadi nanti disimpan di sini 11. Kalau di sini ada, maka untuk menentukan ini gampang kan mencari ini. Misalkan di sini bakso berarti 20 tinggal diambil 11. Yang ini siomay berarti tinggal diambil 11. Ini sisanya di luar berarti yang 5 ya. Yuk kita lihat. Nah, itu ya. 11 yang ini berarti 20 diambil 11 tinggal 9. Yang 35 ini asalnya dari 40. Nah, 46 diambil 11 karena ini kan masih dalam lingkaran ini. Jadi jumlah ini 46. Ini ke sini jumlah 20. Ini jumlah 5. Sehingga total keseluruhan 9 tambah 11 tambah 35 tambah 5 itu semuanya harus 60 ya, dalam kelas tersebut. Nah, berapa yang suka keduanya? Tadi sudah. Yang bakso saja berarti ini. Ya, yang bakso saja. Yang siomay saja berarti yang ini. Yang siomaynya, daerahnya. Ya. Nah, soal kedua, supaya lebih jelas. Dalam suatu kelas 25 orang diantaranya ada basket. Nah, berarti ini kita berbicara tentang basket dan voli. Berarti kelompoknya kelompok basket dan kelompok voli. Ada senang kedua-duanya, berarti ini tinggal dahulukan dulu yang ini karena sudah ada kedua-duanya. Kalau tadi kan dicari dulu, ini sudah ada, sudah gampang. Tentukan 15. Berarti ini sisanya yang basket ada 25, diambil 15. Sisa yang basket 10. Yang ini voli berarti 35, diambil 15, 20. Maka banyak siswa dalam kelas tersebut karena tidak ada yang tidak suka, berarti ini tinggal jumlahkan 10, 15, dan 20. Kalau ada di luar berarti jumlahkan dengan yang di luar ya. Tapi di sini di keterangannya tidak ada. Jadi seluruhnya 45 orang. Soal berikutnya. Penderita demam berdarah maupun muntaber. Nah, ini berarti seluruhnya 86. Yang demam berdarah ada 35. Yang muntaber tidak diketahui ya, tapi yang di sini diketahui 15 orang berdemam berdarah juga muntaber. Berarti ini irisannya sudah ada 15. Banyaknya yang hanya muntaber. Jadi kita lihat dulu kalau dalam bentuk diagram pen kita namakan muntaber M, D-nya demam ya. Nah, untuk yang demam ada 35, ini 15 berarti dahulukan dulu yang 15. Tulis. Tinggal sisanya yang demam 35 diambil 15 berarti 20. Yang ini berarti sisanya. Karena tidak diketahui kelompok muntaber ada berapa. Jadi tinggal sisanya. Ini 15 dengan 20 35 berarti 86 dikurangi 35. 51. Nah, maka yang suka bukan yang suka, yang menderita hanya muntaber saja berarti yang 51. Tapi kalau yang ditanyanya gini, berapa banyaknya penderita muntaber? Berarti ini dalam lingkaran ini. 51 tambah 15 berarti 66 ya. Kalau ditanya ada kelompok, ada yang hanya. Kalau hanya berarti ini saja. Gitu ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah mempelajari tentang operasi himpunan, pengurangan, gabungan, dan irisan. Nah, ini untuk kuis silahkan dikerjakan satu soal saja. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.